Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 63. Cerita dimulai. Terlihat Wonwi yang berdiri di hadapan mereka dengan penampilan yang sangat berbeda. Bahkan di saat itu Wonwi telah memancarkan aura merah yang sangat mengerikan, yang seakan-akan kalau dia telah menunjukkan bahwa dialah sang Blood Demon yang sebenarnya. Kemudian Jo Sung Won langsung memalingkan pandangannya ketika ia mendengar Mayung yang terbatuk. Ia pun bertanya apakah Mayung telah mendapatkan luka dalam setelah terkena ledakan aura itu. Akan tetapi Jo Sung Won langsung terdiam saat melihat Mayung yang menatap Wonwi dengan wajah yang begitu merah. Dan di saat yang bersamaan Mayung mengatakan kalau Wonwi begitu seksi dengan penampilannya yang seperti itu. Melihat itu Jo Sung Won berkata, ternyata yang terluka parah adalah kepalamu. Di saat itu Yung Jik langsung melakukan sebuah serangan karena ia menyadari kalau kesadaran Wonwi sepenuhnya telah menghilang. Kemudian Yung Jik langsung menebaskan bilah pedangnya sembari mengatakan kepada Wonwi kalau dia sama sekali tidak boleh tunduk terhadap kehendak pedang itu. Lalu Yung Jik bergumam, aku telah berhutang kepada Wonwi karena dia telah menyelamatkan anak muridku. Jadi aku akan berusaha untuk membalaskan hutangku ini dengan menyelamatkannya. Namun, meskipun Yung Jik telah menggunakan kemampuannya untuk memberikan tekanan kepada Wonwi, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena Wonwi telah berada di level yang sangat berbeda. Benar saja, di saat itu Wonwi langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan serangan balik kepada Yung Jik. Bahkan saking kuatnya tebasan pedang Wonwi, sampai-sampai Yung Jik langsung terdorong ke belakang. Yung Jik berpikir, serangannya sangatlah berat sehingga aku merasakan kalau telapak tanganku terasa tercabik-cabik. Akan tetapi ketika ia sedang lengah, tiba-tiba saja bilah pedang Wonwi telah tertuju ke wajahnya. Seketika itu juga Yung Jik langsung menjatuhkan tubuhnya ke arah belakang untuk menghindari serangan dadakan itu. Dan di saat yang bersamaan ia juga telah melepaskan bilah pedangnya dari genggamannya. Namun Yung Jik tidak melepaskan bilah pedangnya itu begitu saja. Ia pun langsung mengendalikan bilah pedangnya dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Kemudian Yung Jik langsung menendang bilah pedang itu ke arah atas untuk memberikan serangan kejut kepada Wonwi melalui titik butanya. Akan tetapi masih dengan mudahnya Wonwi menghindari serangan itu. Terlihat Wonwi sama sekali tidak tertekan meskipun orang yang ia hadapi adalah salah satu dari 8 master terhebat pada dataran tengah. Namun serangan yang dilancarkan oleh Yung Jik tidaklah sampai di situ saja karena serangan yang pertama hanyalah sebuah tipuan untuk mengalihkan perhatian Wonwi. Benar saja, di saat itu Yung Jik langsung menendang bilah pedangnya untuk menyerang titik vital yang dimiliki oleh Wonwi. Ia sangat berharap kalau serangan itu akan bisa melepaskan Wonwi dari genggaman pedang Blood Demon. Yung Jik bergumam, Wonwi, aku akan membantumu untuk melepaskan diri dari genggaman pedang Blood Demon meskipun nyawaku adalah taruhannya. Jadi bertahanlah sebentar lagi. Akan tetapi tanpa ia sadari sebuah tendangan yang begitu cepat telah mendarat di dadanya. Bahkan saking kuatnya tendangan Wonwi sampai-sampai Yung Jik telah memuntahkan banyak darah. Meskipun Yung Jik adalah seorang pria dengan pengalaman yang begitu banyak sebagai seorang seniman bela diri, akan tetapi ia sama sekali tidak mampu untuk menahan sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Wonwi kepadanya. Terlihat Wonwi telah menahan serangan Yung Jik hanya dengan menggunakan kedua jarinya. Sambil tertawa Wonwi berkata, jujur saja kau adalah orang yang sangat pintar. Apakah memang seperti ini kau mengatasi kekuranganmu karena kau saat ini hanya memiliki satu tangan? Namun tiba-tiba saja Wonwi menyadari kalau di belakangnya terlihat seseorang yang mencoba untuk melakukan sebuah serangan melalui titik butanya. Dengan sangat cepat Wonwi langsung memutar pergerakannya untuk menghalau tebasan pedang yang dilancarkan oleh Mayung. Setelah memblokir serangan Mayung yang sangat tergesa-gesa seperti itu, Wonwi hanya tertawa. Ia berkata, ternyata jalang ini mencoba untuk menyerangku dari arah belakang. Kemudian Wonwi pun langsung memutar bilah pedangnya untuk menyerang balik kepada Mayung yang masih berdiri di hadapannya. Seketika itu juga Mayung sangatlah terkejut ketika bilah pedangnya telah terlepas dari genggamannya setelah terkena serangan Wonwi.
Dan di saat yang bersamaan, Jo Sung-won mencoba untuk melancarkan sebuah serangan kepada Won-wi dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai 9 kekuatan telapak naga. Akan tetapi, tetap saja serangan itu hanyalah sia-sia karena Won-wi dengan begitu mudahnya menghentikan serangan itu. Won-wi mengatakan kalau serangan itu sangatlah lemah dan juga tidak akan bisa mengalahkannya. Kemudian Won-wi menyadari kalau Mayung telah bergantung di tangannya dan berusaha untuk melepaskan pedang itu dari genggamannya. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena Won-wi sama sekali tidak bergeming dari serangan itu. Melihat usaha Mayung, Won-wi berkata, "Hal ini sangatlah menarik karena yang aku lihat kalian semua telah berusaha untuk membuatku melepaskan pedang ini." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Won-wi langsung melepaskan pedang Blood Demon itu dari genggamannya. Lalu ia mengatakan, "Jika kalian bisa mengambil pedang itu, maka lakukanlah sekarang juga dengan segenap kemampuan kalian." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memberikan sebuah tendangan yang begitu kuat kepada Jo Sung-won sehingga membuatnya langsung terpelanting ke belakang. Lalu dengan sangat cepat, Won-wi langsung mencekik leher Mayung dan juga mengunci pergerakannya. Pada sisi yang lain, Yoongjik berkata, apa yang telah terjadi? Dia sudah melepaskan pedang itu dari genggamannya, namun kesadarannya sama sekali tidak kembali seperti yang sebelumnya. Dengan santainya Won-wi berkata, apakah kalian bodoh? Meskipun kalian bertiga berusaha untuk menyerangku dengan niat membunuh, akan tetapi hal itu tidak akan bisa untuk menghentikanku. Apakah kalian sungguh berpikir kalau pemilik asli dari tubuh ini akan kembali jika kalian merebut pedang ini? Sambil menahan rasa sakitnya, Mayung bertanya siapa sebenarnya orang itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Won-wi berkata, semua orang telah memanggilku sebagai roh iblis dan aku adalah seseorang yang akan menodai dunia ini dengan darah. Mendengar itu, Mayung berpikir, ketika pedang Blood Demon berada di tangan Jamyung, maka ia hanya memiliki niat membunuh ketika pedang itu mendominasinya. Akan tetapi yang aku lihat kalau Won-wi sama sekali tidak didominasi oleh pedang itu. Namun saat ini Won-wi telah berubah menjadi monster yang seutuhnya yang tidak akan bisa kami hadapi dengan mudah. Won-wi kembali berkata, apakah kau merasakan kesakitan? Jadi rasakanlah baik-baik karena seperti inilah bagaimana rasanya kematian. Terlihat Mayung sama sekali tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat tepat mendarat di leher Won-wi. Setelah mendapatkan tendangan itu, terlihat Won-wi sangatlah kesal. Lalu ia pun menarik bilah pedangnya sembari berkata, dasar wanita jalang, aku sama sekali tidak suka dengan sikapmu ini. Di saat itu, Yoongjik menyadari kalau Won-wi ingin menusukkan bilah pedangnya kepada Mayung. Ia pun berteriak kepada Won-wi agar ia tidak melakukan hal itu kepada rekannya sendiri. Terlihat Mayung hanya bisa pasrah saat melihat Won-wi telah bersiap untuk membunuhnya dengan menggunakan pedang Blood Demon itu. Akan tetapi Won-wi langsung terdiam ketika ia melihat kehadiran orang lain yang berada tepat di hadapannya. Won-wi merasakan kalau orang itu levelnya sedikit lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah ia hadapi saat ini. Lalu Mayung pun melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu siapa sebenarnya seseorang yang telah datang tepat di belakangnya itu. Ternyata orang yang datang itu tidak lain adalah Sang Evil Supreme keempat dari Kultus Blood. Melihat kedatangan Sang Evil, Yoongjik bergumam, apakah dia yang telah menjadi alasan mengapa Won-wi lebih memilih untuk bergabung bersama Kultus Blood? Lalu kedua anak yang datang bersama Sang Evil adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Johansson. Aku tidak menyangka kalau dugaan sang penyiasat pertama memanglah benar kalau mereka adalah para mata-mata yang dikirim langsung oleh Kultus Blood. Kemudian Won-wi berkata, sepertinya kau terlihat sangatlah berguna dan juga sedikit lebih kuat daripada semua sampah yang berada di tempat ini. Akan tetapi setelah aku memperhatikanmu lebih jauh, aku rasa sebelumnya kalau kita pernah bertemu. Jadi katakan kepadaku siapa namamu yang sebenarnya. Sambil berlutut dan memberi hormat di hadapannya, Sang Evil berkata, wahai Blood Demon, namaku adalah Evil dan aku merupakan Supreme keempat dari Kultus Blood. Tetapi, wahai Blood Demon, seorang anak yang telah Anda cekik itu sebenarnya dia adalah salah satu dari anggota kultus kita. Terlihat Won-wi langsung tersenyum sinis saat mendengar perkataan Sang Evil yang mengatakan kalau Mayung adalah salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Won-wi langsung melemparkan tubuh Mayung ke atas tanah. Namun di saat yang bersamaan, Yuabek langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menangkap Mayung agar Mayung tidak mengalami luka-luka yang lebih parah.
Lalu Wonwi berkata, "Katakan sekarang juga, apakah ada lagi yang ingin kau katakan kepadaku?" Sang Evil berkata, "Wahai Blood Demon, sebenarnya tubuh anak itu yang telah Anda rasuki adalah muridku." Mendengar itu, sambil tertawa tipis, Wonwi berkata, "Jika memang seperti itu, maka hal ini sudah pasti adalah sebuah kehormatan bagi dirimu. Dia telah dirasuki oleh seseorang yang sama persis seperti yang ia sembah selama ini." Sang Evil kembali berkata, "Wahai Blood Demon, jika Anda tetap di sini, maka mungkin saja hal ini akan berbahaya bagi Anda. Apakah Anda tahu kalau markas utama Aliansi Murim terletak tidak jauh dari tempat ini? Bahkan yang aku tahu kalau pasukan mereka berjumlah ribuan orang." Dengan angkuhnya sambil tertawa, Wonwi berkata, "Apakah kau berpikir kalau hal itu akan bisa membahayakanku? Meskipun mereka berjumlah ribuan orang, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa mengancamku. Asal kau tahu kalau hal ini sangatlah bagus. Aku bersumpah kalau aku akan menghancurkan mereka semua karena mereka telah menyegelku selama puluhan tahun." Akan tetapi Wonwi langsung terdiam, matanya semakin merah saat mendengar Sang Evil yang memanggilnya sebagai roh pendendam. Di saat itu Wonwi telah memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Ia berkata, "Dasar bajingan, sikapmu yang tidak sopan itu telah menggangguku. Apakah kau berani untuk menentang kehendakku?" Setelah menghela nafas panjangnya, Sang Evil langsung bersiap dengan tinjuannya. Di saat itu, tubuhnya telah berubah menjadi keemasan ketika semua ototnya yang telah mengeras dan juga memancarkan aura membunuh yang begitu kuat. Dengan tatapan mata yang tajam, Sang Evil berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak peduli dengan sebuah perintah yang diberikan oleh roh pendendam, terutama bagi mereka yang tidak peduli dengan kemakmuran dari anggota kultus Blood. Jadi, kembalikan tubuh muridku sekarang juga." Seketika itu juga, Wonwi langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan kembali muncul tepat di hadapan Sang Evil untuk melancarkan sebuah serangan. Wonwi berkata, "Jika kau ingin mengambil tubuh ini, maka cobalah kalau kau bisa." Kemudian Wonwi langsung menebaskan bilah pedangnya kepada Sang Evil dengan begitu kuat yang bertujuan untuk membunuhnya, meskipun Sang Evil adalah salah satu dari 4 tetua kultus Blood. Di saat itu, Sang Evil hanya bisa bertahan dengan menyilangkan kedua tangannya setelah mendapatkan sebuah tebasan yang dilancarkan oleh Wonwi. Menyadari kalau tebasannya tidak dapat melukai tubuh Sang Evil, ia pun langsung memberikan sebuah tendangan yang begitu kuat sampai-sampai Sang Evil langsung terdorong ke belakang. Terlihat Joabek dan juga Saitama mencoba untuk membantu Sang Evil agar mereka bisa mengalahkan Wonwi. Akan tetapi Sang Evil langsung meminta kepada mereka untuk menjauhi tempat itu. Sang Evil berkata, "Kalian berdua tidak usah ikut campur karena ini bukanlah sebuah pertarungan yang akan bisa kalian tangani. Akan tetapi bukalah mata kalian dan perhatikan baik-baik bagaimana aku akan melawannya. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana level terakhir dari kekuatan Golden Blood Body yang mana suatu saat nanti harus kalian capai." Di saat itu terlihat dengan sangat jelas kalau tubuh Sang Evil telah berubah menjadi merah darah yang merupakan level terakhir dari kekuatan itu. Dari tatapan kedua matanya, Sang Evil sama sekali tidak merasakan rasa takut sedikit pun, meskipun yang ia hadapi adalah wujud asli dari pedang Blood Demon. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.